Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, channel Yudi Santoso. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pemisahan tugas dan fungsi sistem. Oke teman-teman, langsung saja saya jelaskan ya materi. Semoga kalian paham dan mengerti apa yang saya jelaskan. Oke teman-teman, langsung saja saya jelaskan materi pemisahan tugas dan fungsi sistem. Pemisahan tugas dalam fungsi sistem. Di dalam sistem informasi yang sangat terintegrasi, prosedur yang dahulu didahulukan oleh beberapa orang kini digabungkan. Siapapun yang memiliki akses tak terbatas ke komputer, program komputer dan data dapat memiliki kesempatan umum melakukan kejahatan, menyembunyikan penipuan. Pemisahan tugas dalam fungsi sistem, otoritas dan tanggung jawab harus dengan jelas dibagi di antara fungsi-fungsi berikut ini. 1. Administrasi sistem, manajemen jaringan, manajemen pengamanan, manajemen perubahan, pemakaian, analisis sistem, pemrograman operasi komputer, perpustakaan sistem informasi, pengendalian data. Pemisahan tugas dalam fungsi sistem merupakan hal yang penting untuk diketahui bahwa orang-orang yang melakukan fungsi ini haruslah orang yang berbeda. Pengendalian atas akses secara fisik. Bagaimana keamanan akses secara fisik dapat dicapai? Tempatkan perlengkapan komputer di ruang terkunci dan batasi akses hanya untuk personil yang memiliki otoritas saja. Memiliki hanya 1 atau 2 jalan masuk ke ruang komputer. Meminta ID pegawai yang sesuai. Meminta pengunjung untuk mendatangi sebuah daftar tamu ketika mereka memakai dan meninggalkan lokasi. Digunakan sistem alarm keamanan. Pengendalian atas akses secara fisik. Bagaimana keamanan akses secara fisik dapat dicapai? Batas akses atas saluran telepon pribadi dan tidak terdeteksi, atau atas terminal dan PC yang memiliki otoritas. Pasang kunci ke PC dan peralatan komputer lainnya. Batasi akses ke program, data, dan perlengkapan offline. Tempatkan hardware dan komponen penting sistem lainnya jauh dari bahan yang berbahaya atau mudah terbakar. Pasang detektor asap dan api serta pemadam kebakaran yang tidak merusak perlengkapan komputer. Pengendalian atas akses secara logis. Para pemakai harus diizinkan untuk hanya mengakses data yang diotorisasikan pada mereka, dan mereka hanya melaksanakan fungsi tertentu yang diotorisasikan pada mereka. Apa sajakah pengendalian atas akses secara logis itu? Password, identifikasi melalui pemilik, identifikasi biometris. Perlindungan PC dan jaringan klien server. Banyak kebijakan dan prosedur untuk mengendalikan komputer utama dapat diaplikasikan untuk jaringan PC. Pengendalian berikut ini juga merupakan pengendalian yang penting. Ada 1. Latihan pemakai pengguna, pengendalian yang berkaitan dengan PC serta pentingnya. Batasi akses dengan menggunakan PC yang aman. Pelindungan PC dan jaringan klien atau servis. PC yang mudah dibawa tidak boleh disimpan dalam mobil. Simpanlah data yang sensitif dalam lingkungan yang seaman mungkin. Install software yang secara otomatis akan mematikan terminal atau komputer yang termasuk dalam jaringan setelah tidak digunakan dalam waktu yang telah ditentukan. Buatlah cadangan hard drive secara teratur, enskripsi atau lindungan file dengan password. Buatlah dinding pelindung di sekitar ruangan operasi. Memastikan bahwa PC harus di-boot sistem pengaman. Pengendalian internet dan
e-commerce. Berikut ini adalah alasan-alasan mengapa perhatian harus diberikan ketika menjalankan bisnis melalui internet. Ukuran dan kompleksitas internet sangat besar. Internet menawarkan variabilitas yang sangat baik dalam hal kualitas, kompatibilitas, keterlengkapan, dan stabilitas produk pelayanan jaringan. Pengendalian internet dan e-commerce. Beberapa pengendalian efektif dan digunakan untuk mengamankan kegiatan internet seperti password, teknologi enkripsi, prosedur verifikasi, rutinitas. Pengendalian internet dan e-commerce. Pengendalian lain adalah dengan cara memasang firewall, hardware, and software yang mengendalikan komunikasi antara jaringan internal perusahaan yang kadang-kadang disebut sebagai jaringan yang dipercaya dan jaringan luar. Jaringan yang tidak dipercaya. Firewall adalah pembatas akses jaringan yang menghalangi masuknya informasi yang tertera diinginkan dalam jaringan yang dipercaya. Keterampilan 2. Kategori pengendalian yang membantu memastikan kepeliharaan sistem adalah pengembangan proyek dan pengendalian akuisisi. Perubahan pengendalian manajemen. Pengembangan proyek dan pengendalian akuisisi. Pengembangan proyek dan pengendalian akuisisi mencakup elemen-elemen utama berikut ini. Rencana utama strategis, pengendalian proyek, jadwal pemrosesan data, pengukuran kinerja sistem, peninjauan password implementasi. Perubahan pengendalian manajemen. Perubahan pengendalian manajemen mencakup hal-hal berikut. Peninjauan secara berkala terhadap semua sistem untuk mengetahui perubahan yang dibutuhkan. Semua permintaan diserahkan dalam format yang baku. Pencatatan dan peninjauan permintaan perubahan penambahan sistem dari pemakai. Pengkategorian dan penyusunan semua perubahan dengan menggunakan prioritas yang ditetapkan. Implementasi prosedur khusus untuk mengatasi hal-hal yang mendadak. Pengkomunikasian semua perubahan ke manajemen, permintaan, peninjauan, pengawasan, dan persetujuan dari manajemen TI. Perubahan pengendalian manajemen. Pengontrolan hak akses sistem untuk menghindari akses data dan sistem yang tidak memiliki otoritas. Pemastian bahwa semua perubahan melewati semua langkah yang sesuai. Pengujian semua perubahan, hardware, infrastruktur, pemastian adanya rencana umum melindungi semua perubahan sistem yang kritis. Integrasi. Perusahaan merancang pengendalian umum untuk memastikan bahwa lingkungan pengendalian berdasarkan komputer dari organisasi stabil dan dikelola dengan baik. Integritas pengendalian sumber data. Perubahan harus membentuk prosedur pengendalian untuk memastikan bahwa semua dokumen sumber memiliki otoritas akurat, lengkap, jelas, dan masuk ke dalam sistem atau dikirim tujuan dengan tepat waktu. Pengendalian data sumber berikut ini mengatasi integritas pengendalian sumber data, meliputi desain formulir, pengujian urutan nomor formulir, dokumen berputar, pembatalan dan penyimpanan dokumen, otorisasi dan pemisahan tugas, visual scanning, verifikasi digit, pemeriksaan, verifikasi kunci. Integritas, rutinitas, validasi, input. Rutinitas validasi input adalah program yang memeriksa integritas data itu pun pada saat data dimasukkan ke dalam sistem. Rutinitas validasi input mencakup pemeriksaan urutan, pemeriksaan jangkauan, pemeriksaan batasan, pengujian kelogisan, pemeriksaan data yang redundan, pemeriksaan fill, pemeriksaan tanda, pemeriksaan validasi,
pemeriksaan kapasitas. Integrasi pengendalian entry data online. Sasaran dari pengendalian entry data online adalah untuk memastikan integritas data transaksi yang dimasukkan dari terminal online dan PC dengan mengurangi kesalahan dan penghilangan. Pengendalian entry data lain mencangkup pemeriksaan file, batasan, jangkauan, kelogisan, tanda validasi, dan data yang redundan, nomor ID pemakaian, pengujian kompatibilitas. Jika memungkinkan, sistem harus memasukkan data transaksi secara otomatis. Pemberitahuan, pra-pemformatan, pengujian kelengkapan, verifikasi closed loop, catatan transaksi, pesan kesalahan, data yang dibutuhkan untuk memproduksi dokumen entry data lain harus disimpan seperlunya. Pengendalian umum yang membantu mempertahankan integritas pemrosesan data dan penyimpan data adalah sebagai berikut. Kebijakan dan prosedur. Fungsi pengendalian data. Prosedur rekonsiliasi data eksternal, pelaporan penyimpanan. Integritas pengendalian pemrosesan dan penyimpanan data. Pemeriksaan sirkulasi data, nilai default, pencocokan data, label field, mekanisme perlindungan penulisan, mekanisme perlindungan database, pengendalian konversi data, pengamanan data. Pengendalian output. Fungsi pengendalian data seharusnya meninjau kelogisan dan kesesuaian format semua output dan merekonsiliasi total pengendalian input dan output yang berkaitan setiap hari, mendistribusikan output komputer ke departemen pemakai yang sesuai, mewajibkan pemakaian untuk meninjau secara hati-hati kelengkapan data, ketepatan semua output komputer yang mereka terima, menyobek atau menghancurkan data yang sangat rahasia. Pengendalian transmisi data. Untuk mengurangi resiko kegagalan transmisi data, perusahaan seharusnya mengawasi jaringan network. Kesalahan transmisi data diminimalkan dengan menggunakan enkripsi data, prosedur verifikasi routing, pemeriksaan kesamaan, dan teknik pengetahuan pesan. Pengendalian transmisi data. Pengendalian transmisi data memberikan nilai tambah bagi organisasi yang menggunakan electronic data integer edit atau electronic funds transfer (EFT) dalam mengurangi resiko akses yang tidak memiliki otoritas terhadap data perusahaan. Data pengendalian transmisi data. Dalam lingkungan seperti ini, pengendalian internal yang baik dapat dicapai dengan menggunakan sejumlah prosedur pengendalian. 1. Akses fisik ke fasilitas network harus dikendalikan secara ketat. 2. Identifikasi elektronik harus diwajibkan untuk semua termasuk network yang memiliki otorisasi. 3. Prosedur pengendalian akses LAN yang ketat merupakan hal penting dengan password dan telepon yang digunakan. Pengendalian transmisi data. Prosedur pengendalian lanjutan enkripsi harus digunakan untuk mengamankan data yang disimpan serta data yang dikirim. 5. Rincian semua transaksi harus dicatat yang ditinjau ulang secara berkala untuk mengetahui jika ada transaksi yang tidak valid. Ya teman-teman, tadi adalah materi yang saya jelaskan, materi pemisahan tugas dan fungsi sistem.
Apabila ada kesalahan dan kata-kata yang kurang jelas dan tidak berkenan dari saya pribadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.